Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini, Ulfa akan melanjutkan pembahasan materi dari video sebelumnya. Di video kali ini, Ulfa akan membahas materi tentang kewarisan dalam Islam. Sebelumnya, apa sih itu hukum kewarisan? Nah, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepatnya adalah pemindahan hak kepemilikan, harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran dan dirinci dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah mengganti, kedua memberi, dan yang ketiga adalah mewarisi. Kemudian terkait dasar hukum kewarisan, ini terdapat dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun, walinisa inasibum mimma tarokal walidani wal akrobun, mimma qala minhu au kathur nasibam mafrudo. Yang artinya, bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, ayah, dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan atau wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Hukum kewarisan juga terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, kemudian dalam hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Surat Tirmizi yang berbunyi, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Kemudian kita masuk dalam rukun dan syarat waris. Rukun waris ini yang pertama adalah harus adanya mewaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena putusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Dan yang kedua, ini adanya maurus, yaitu harta peninggalan si mayit yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan telah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos, dan tarikah. Kemudian yang ketiga ini harus adanya waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si pewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan ataupun hubungan perkawinan. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilik yang penuh. Sekarang, dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan atau perpindahan hak kepemilikan atau hak milik. Agar terjadinya waris dan mewarisi, di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mewaris atau orang yang meninggal dunia, dan yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, ini hubungan kewarisan yang sah. Sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam ini ada 3 hal. Yang pertama, sebab hubungan kerabat atau nasab, dan yang kedua ini karena sebab perkawinan, dan yang ketiga ini karena terjadinya wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam yang lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat mewarisi harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu sebab perkawinan, sebab kekerabatan atau nasab, yang ketiga sebab wala atau memerdekakan budak, yang terakhir ini adalah hubungan sesama Islam. Selanjutnya adalah hilangnya hak waris mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang dalam mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu, maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi ataupun diwarisi terhalang karena
beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ini karena perbudakan, yang kedua ini karena pembunuhan, dan yang ketiga ini karena berlainan agama. Sekian penjelasan materi terkait kewarisan dalam Islam. Apabila dalam menjelaskan Ulfa banyak kesalahan ataupun kekeliruan, Ulfa mohon maaf. Ulfa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.